Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, video ini izinkan saya untuk berpendapat, beropini. Saya sebagai masyarakat, ya masyarakat biasa aja, masyarakat jelata, menanggapi video dari Profesor Reza Indragiri. Beliau adalah pakar digital forensik dan saya mengagumi beliau ya, terutama waktu ada kasus Vina Cirebon, dan pendapat-pendapat beliau ini ya sangat saya sukai ya. Dan kali ini beliau memberikan saran mengenai penyelesaian dari kasus antara Yaimin dan Ibu Suhara dengan cara kekeluargaan, dengan cara damai, atau yang disebut adalah restorasi justice. Ya, jadi beliau mengungkapkan bahwa kalau menggunakan proses hukum yang berlaku, ya ini dengan litigasi, ini prosesnya akan lama, berbelit-belit, menghabiskan energi, kemudian dana yang banyak, kemudian juga secara riset akan meningkatkan, justru akan berdampak meningkatnya kriminal. Ya. Beda dengan proses secara kekeluargaan, itu akan berdampak dengan lebih simpel, menguntungkan, lebih menguntungkan, terutama dari pihak korban, lebih ada keadilan yang bisa diperoleh dengan mungkin ganti rugi dan sebagainya. Tentu anak akan lebih untung daripada harus litigasi, dia mengeluarkan biaya besar ya, kemudian energi yang besar, dan akan damai, selesai, tidak menimbulkan masalah yang berpanjangan. Oke, saya tanggapi. Menurut saya, kalau dengan proses keluargaan, yang pertama diperhatikan adalah satu, yang di sini dianggap oleh masyarakat melakukan kesalahan adalah Ibu Suhara yang melakukan persekusi ke Yaimin, dan videonya itu disebar ya, Oke, kasusnya ini ya, kita titik beratkan di sini. Yang dipermasalahkan publik kan ini. Nah, berarti kita masyarakat menganggap bahwa pelakunya adalah melakukan tindakan persekusi ini Ibu Suhara. Dan apakah Ibu Suhara mau mengakui tindakan tersebut dan Ibu Suhara mau menyatakan diri sebagai yang bersalah? Oke. Kalau Yaimin sendiri kemarin sudah meminta maaf dan diterima dengan sinis oleh Bu Suhara. Artinya Bu Suhara tidak merasa melakukan kesalahan, tapi masyarakat menilai Bu Suhara ini sudah melakukan tindakan persekusi terhadap Yaimin. Entah di belakang masalahnya apapun, tapi intinya yang jelas ada buktinya yang disebarkan oleh Bu Suhara, dan itu menjadi bukti atas kelakuannya beliau sendiri adalah mengenai persekusi terhadap Yaimin ya. Bahkan Yaimin tidak melakukan perlawanan sama sekali, dan Ibu Suhara memprovokasi atau mungkin di sini melibatkan banyak orang dalam melakukan persekusi terhadap Yaimin. Oke, titik beratnya di situ aja, di situ dulu ya. Jadi dengan hal seperti itu tentu harus mengakui bahwa itu merupakan satu kesalahan. Kalau Ibu Suhara mau berdamai, yang kemudian berarti kalau mau berdamai, apakah harus mengeluarkan
materi untuk mengganti dari kesalahannya itu. Kalau selesai dengan masalah cukup meminta maaf, kedua belah pihak oke mengakui saya sama-sama mengakui kesalahan, selesai minta maaf. Yang dipermasalahkan oleh publik masyarakat Indonesia adalah persekusi yang dilakukan beramai-ramai kepada Kiai Amin dan selesai dengan meminta maaf. Kalaupun dengan cara misalnya dari yang melakukan persekusi itu mengakui kesalahannya dan mengganti rugi secara material, yang untung siapa? Tentu secara keuntungan material yang didapat oleh Kiai Amin. Dan apakah ini menguntungkan bagi masyarakat umum? Nah, sepertinya Kiai Amin tidak mau seperti itu ya. Beliau sudah rela mengeluarkan banyak uang, banyak tenaga untuk melanjutkan ke proses hukum. Jadi kenapa? Karena mungkin pertimbangannya adalah biarkan hal ini menjadi edukasi untuk publik, sekalipun beliau yang dipersekusi, kemudian beliau yang melaporkan dan mengeluarkan energi biaya yang besar ya. Tapi beliau legowo untuk menjadi ranah untuk edukasi publik. Itu. Kalau hanya selesai nanti minta maaf selesai, dampak pandangan publik bagaimana? Nah, itu. Wah, kayak bisa jadi ya secara publik, kalau saya pribadi akan mikir, loh enak nih mempersekusi orang selesai dengan minta maaf, atau kalau orang kaya misalnya selesai dengan mengganti uang, selesai. Kalau yang nggak mampu ganti secukupnya, semampunya, atau justru dimaafkan. Ini saya rasa ya, untuk kalau saya pribadi menilai ya tidak baik ya, karena bagaimanapun kalau sudah persekusi seperti itu orang ya geram ya melihat tindakan tersebut dan berharap itu tidak terulang lagi gitu. Nah, kalaupun ini dilihat dengan kalau misal diproses secara hukum dengan proses litigasi, kemudian nanti sampai dihukum, kemudian kalau keluar masih ada dendam, jadi kriminal meningkat, ya tinggal dihukum lagi yang lebih berat gitu. Yang penting proses edukasi ke publiknya menjadi efek jerah untuk umum gitu loh, untuk tidak melakukan hal tersebut. Kalau selesai dengan uang, malah selesai dengan minta maaf bahkan, ya nanti justru malah enak yang orang melakukan kejahatan kalau selesai dengan seperti itu. Itu pendapat saya. Enak nih, punya uang bayar, kalau nggak punya uang ya semampunya, atau bahkan dimaafkan selesai dengan minta maaf. Ini permasalahannya, ini kan melakukan persekusi, ini yang dipermasalahkan publik ya, ini melakukan persekusi beramai-ramai, entah itu ngajak orang untuk provokasi, kemudian terjadi persekusi beramai-ramai, atau pribadi kemudian orang ikut-ikutan dan akhirnya disebarluaskan, pelakunya sendiri yang menyebarluaskan, dan ini menjadi masalah masalah konsumsi publik. Jadi publik tahu ada kasus seperti ini kok kejam sekali, ini selesai bagaimana, harus dihukum nih misalnya seperti itu. Kok ini diproses begini, orang melihat selesai dengan meminta maaf. Kalau itu tidak disebarluaskan, hanya terjadi kedua belah pihak kemudian proses damai dengan mungkin mengganti material atau minta maaf selesai, ya itu urusan mereka gitu. Tapi ini masalahnya udah nasional, jadi orang nanti edukasinya apa yang didapat dari proses seperti itu kan ingin tahu gitu loh. Kalau misalnya di proses secara hukum akhirnya mungkin di penjara, semua orang kaya atau miskin bisa merasakan sama di penjara, itu sama aja di penjara orang miskin dan kaya sama aja kalau tidak ada perlakuan khusus gitu. Nah, kalaupun kalaupun berbelit-belit ya itu berarti kan prosesnya ya, cara penegakannya bagaimana. Nah, itu berarti ya mudah-mudahan bisa dipercepat, karena ini kan
jelas ya, bukti dan semuanya sudah jelas. Jadi menurut saya ya, kalau dengan dengan proses restorasi justice atau kekeluargaan, ya tentu hanya kedua belah pihak saja yang mungkin mendapat untung ya. Mungkin selesai damai, sudah selesai kelar, atau mungkin diganti rugi biar supaya yang dipersekusi ini mendapat santunan misalnya, atau diganti rugi, mungkin dapat materialnya. Ya hanya beliau saja gitu ya. Tapi ini kan ya, beliau tetap lanjutkan proses hukum, dan ini menjadi pelajaran ke publik nanti bagaimana hukum dalam menyikapi ini, siapa yang dimenangkan dan bagaimana penegakan hukumnya, supaya kelak ada hal-hal seperti ini itu bisa publik tahu akan seperti apa nanti di hadapan hukum. Itu aja yang perlu saya sampaikan. Mohon maaf kalau banyak ada salah ya. Mudah-mudahan bisa menjadi sedikit gambaran aja lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.